Ya, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini di Rabu 16 Juli 2025. Ini sudah tanggal 21 apa 22 Muharram 1447 Hijriah pada pagi hari ini. Teman-teman semua, ada satu unggahan yang menggelitik nih untuk saya bahas nih. Yaitu unggahan sebenarnya dari diskusi dengan Babu di Facebook. Yaitu saya setuju dengan unggahan tersebut ya. Dimana dengan hasil negosiasi kemarin, dimana USA atau Amerika Serikat tetap akan menerapkan tarif sebesar 32% bagi produk-produk Indonesia yang diekspor ke USA, yang seakan itu ditafsirkan sebagai USA itu mengatakan ya, kami selamatkan industri kami concern dan kami peduli dengan industri dalam negeri kami ya. Kamu selesaikanlah urusanmu sendiri, nasibmu kamu yang tentukan sendiri gitu. Sementara EU atau Uni Eropa ada regulasi yang lebih dahsyat lagi gitu loh. Yaitu memang tidak mengenakan tarif, tapi regulasinya super ketat, terutama mungkin dalam dalam hal ramah lingkungan, matters that related to environmentally friendly issues. Itu silahkan ekspor ke EU, tapi jangan pakai barang-barang atau bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, apalagi bahan-bahan yang kotor gitu. Karena memang di EU sedang care dengan masalah-masalah lingkungan gitu. Makanya jadi regulasinya disesuaikan dengan kebijakan environmentally friendly yang diterapkan di EU gitu. Jadi seenggaknya kita itu jangan kepedean gitu loh. Wah, ini ternyata tuh ada syaratnya juga, dan syaratnya tuh mematikan ya. Tandanya apa? Tandanya kita tuh harus sadar diri dan berhenti hanya terjebak dalam sekedar euforia, kemudian bisa euforia selfie dengan pemimpin dunia tampil di forum-forum dunia, seperti contoh di World Economic Forum di Davos, atau di Sao Paulo Forum di Sao Paulo, atau mungkin kemarin tuh di Saint Petersburg International Economic Forum. Wah, selfie di situ tampil, lalu kemudian gencar dengan narasi-narasi yang boleh gak saya bilang menyesatkan ya. Ekonomi tumbuh, ekspor tumbuh dan sebagainya. Padahal sebenarnya lihat di sini keadaannya nggak seperti yang ada di narasikan ini. Itu boleh nggak saya bilang itu halusinasi tingkat tinggi gitu loh. Wah, udah nih. Karena saya boleh nggak ngomong apa adanya. Kesimpulan dari unggahan itu adalah, apalagi dengan satu kalimat yang mencolok ya, terbiasa main curang, terbiasa mengakal-akali gitu tuh.
Kan kita pernah digugat di WTO, World Trade Organization, dan kita kalah Indonesia kan. Nah, belajar dari situ harusnya tuh kita belajar untuk menjadi negara dengan produk-produk yang kompetitif, bukan malah diakalin biar bisa diekspor. Karena kita terbiasa apa coba? Kita terbiasa main curang, ngakalin. Ini kan hurt banget gitu loh. Sementara kita mengekspor ke pasar yang memang itu pasar yang kompetitif. Pasar domestik USA dan EU, Uni Eropa, termasuk pasar UK juga, itu pasar yang sangat kompetitif. Gak bisa kita main ngakal-ngakalin hanya karena mentang-mentang A, B, C, D, E dan sebagainya. Gak bisa. Tandanya apa? Tandanya kebijakan industrialisasi kita ini mesti dirubah atau kita shift. Kalau dirasa kita belum mampu untuk menjadi negara industri gitu. Toh Indonesia bisa menjadi sebuah economic powerhouse dengan sumber ekonomi yang menjadi kekuatan utama Indonesia. Apa itu, Pak? Apa itu sumber utama ekonomi Indonesia? Penopang paling kuatnya apa? Satu, koperasi. Koperasi, yang kedua apa? Agraria, pertanian. Yang ketiga, pariwisata. Jadi nggak perlu harus ikut-ikutan negara tetangga industrialisasinya kuat, ya terus kita mau shift dari negara agraria pertanian jadi negara industri. Lah kalau kemarin di WTO aja bisa sampai kalah, itu kan berarti ada yang salah dengan industrialisasi di negara kita. Ternyata kita ngakal-ngakalin, main curang, pakai bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan untuk ekspor. Digugat kan akhirnya di WTO. Harusnya itu bisa jadi sebuah tamparan, bukan menjadi sebuah ajang untuk ya kita berkeluh kesah, berhalusinasi dan sebagainya. Kalau Indonesia mau jadi negara industri yang baik, ya dia direformasi dulu, direvolusi dulu. Industri kita menjadi sebuah industri yang ramah lingkungan, menjadi sebuah negara industri yang kompetitif, bukan sebaliknya negara industri yang agar bisa berkompetisi main curang gitu. Jangan harap kalau kita bisa menjadi sebuah negara industri kalau modalnya hanya main curang. Nggak bisa teman-teman. Kita harus terbiasa kompetitif. Kalau mau menjadi sebuah negara industri itu harus pakai banget terbiasa yang namanya kompetitif, berkompetisi. Tapi ingat, kompetisi sehat, fair and healthy competition, bukan kompetisi main curang. Gitu. Gak ada negara industri yang produknya bisa ngakal-ngakalin terus tiba-tiba menjadi ini di dunia gitu. Saya mohon maaf, China atau Tiongkok ya, yang kedapatan mengcloning, mengcopy paste, menjiplak, menyontek ya beberapa produk luar awalnya, bahkan termasuk mobil ya. Itu pun karena faktor tidak ikut dalam kesepakatan yang berkaitan dengan itu ya. Sekarang lihat, sekarang menjadi produk yang mohon maaf kompetitif. Sekarang menjadi produk yang bisa membuat produk-produk dari Eropa dan USA itu menjadi ketar-ketir di semua produk, hampir semua produk.
Mau mobil, mau elektrik, elektronik, mau apa, industri, mau bahkan AI, ya, bahkan AI sekarang. Serius loh. Makanya kalau kita mau tampil sebagai negara industri yang kompetitif, sadarin dulu, hilangkan dulu mentalitas segala sesuatu bisa diakalin atau bisa dicurangin. Itu harus dihilangin dulu mental seperti itu. Baru kita bisa tampil sebagai negara dengan negara industri yang kuat dan siap menghadapi tarif. Itu siap menghadapi regulasi yang berlaku. Bukan malah sebaliknya, nolak regulasi. Memang kita siapa? Gitu. Memang maunya USA terapin tarif 32% ke Indonesia seperti itu, mau nggak mau Indonesia harus ikut, harus hormat. Karena Trump lebih memilih konsentrasi kepada industri dalam negeri USA. Tidak lagi bergantung pada impor. Kalau mau ya kita bikin produk kita di sana. Bukan malah di impor, kita ekspor. Itu. Jadi untuk melindungi industri dalam negerinya. Ya mungkin ini aja sih sekedar pembahasan mengenai apa yang menggelitik saya itu tentang unggahan dari Babo itu tadi ya. Semoga bermanfaat teman-teman, dan saya kira nanti kalau untuk pembahasan yang lebih detail lagi, saya kira saya perlu banyak literasi untuk bahas tentang itu. Terima kasih sudah menonton teman-teman, selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Dadah.